Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah azizul ghafar, asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar, wa anna muhammadan nabiyal mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqallah fi sirri wa alaniyah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa a'udzu bika min haula'i arba. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan penuh barokah, di bulan Rajab, yang bulan ini bagian dari Arba'atul Hurum, bagian dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bapak Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa yang kami hormati para alim, para sepuh, para pini sepuh. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian kita kepadanya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik rasa syukur kita kepada Allah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita, dari keburukan niat-niat kita. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu-ibu ingkang kau muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama-sama belajar sirah nabawiyah, belajar seri kehidupan manusia yang paling baik di muka bumi ini. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil suri toladan dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, babipun ad-da'watu jahron, dakwah secara terang-terangan. Istamarati da'watu sirriyatu salasata sanawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Kalau tanget ibu-ibu, pusatipun dakwah Nabi niku teng pundi? Di rumahnya siapa? Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Maka disebut Darul Arqam, yang hari ini dipakai oleh Muhammadiyah sebagai nama pengkaderan Darul Arqam dan Baitul Arqam. Itu rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Dan perlu diingat ibu-ibu, bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah itu menghadap Ka'bah. Kok bisa orang-orang Quraisy tidak tahu kalau Nabi selama 3 tahun membangun kekuatan berdakwah di rumahnya Arqam bin Abi Arqam? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak tahu? Kenapa tidak ketahuan? Kalau jenengan membaca kitab-kitab biografi para sahabat,
Ada kitab yang berjudul Asyiar Alamin An-Nubala karangan Imam Ad-Dhahabi. Ada pula Sifatus Sufah karangan Ibnu Jauzi. Ternyata biografi Arqam bin Abi Arqam ini biografinya sangat-sangat sedikit. Nama beliau tidak terkenal Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, atau sahabat-sahabat yang terkenal. Padahal peran beliau di dalam awal dakwah Islam ini perannya sangat luar biasa. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau ini tidak dikenal. Inilah para jamaah, kita belajar keikhlasan dari Arqam bin Abi Arqam. Namanya tidak dikenal, tapi perannya sangat banyak di awal Islam. Kadang-kadang kita harus bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Bagaimana kadang-kadang bisa jadi kita harus bersabar ketika kita berada di posisinya Arqam bin Abi Arqam. Orang yang punya peran tapi dia tidak dikenal. Kalau dikenal malah ketahuan. Kalau markasnya orang kafir Quraisy, di mana ibu-ibu? Markas kafir Quraisy niku namine Darul Nadwah. Napa? Darul Nadwah. Tempatnya Abu Jahal dan konco-koncone bermusyawarah. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaba fi asna'iha katsiran minal asraf wal mawali. Maka di tengah-tengah dakwah Nabi selama 3 tahun ini, ternyata banyak para tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Banyak yang masuk apa? Islam. Ba'da dzalika umiru sallallahu bil jahri. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Biqouli ta'ala, dengan firman Allah di dalam surat Al-Hijr, Allah berfirman, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah apa yang aku perintahkan, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ini untuk berdakwah terang-terangan, fasa'ida ala sofa. Kemudian Nabi naik di bukit napa? Sofa. Wa nada qaumahu, dan Nabi memanggil kaumnya. Falamma istama'u, ketika kaumnya itu sudah berkumpul, qala lahum, Nabi berkata kepadanya, hal tusaddiquni fima ukhbirkum bihi, apakah engkau mempercayaiku, membenarkanku tentang apa yang akan aku sampaikan? Faqalu jami'uhum, maka orang-orang yang berkumpul di bawah bukit sofa itu berkata, na'amma jarabna alaika kadiban mundu nas'atika ilal an. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kami belum pernah melihat engkau berdusta semenjak engkau lahir sampai sekarang. Maka Nabi itu punya gelar yang namanya Al-Amin. Al-Amin itu Mr. Trust, orang yang memiliki puncak kepercayaan. Maka bagaimana
strategi Nabi di dalam berdagang, ternyata strategi Nabi dalam berdagang itu ada 3 cara, Pak. Pertama, Nabi membangun yang namanya integritas, membangun yang namanya kepercayaan, ya, dengan sidik dan amanah. Integritas yang dibangun Nabi. Nabi itu anak yatim yang tidak memiliki apa-apa. Ternyata modal di dalam usaha itu bukan segala-galanya. Modal itu penting tapi tidak segala-galanya. Nabi membangun yang namanya integritas dengan beliau sidik dan amanah. Sidik itu jujur perkataan dan perbuatan. Yang susah niku napa? Jujur perbuatan. Perbuatannya sesuai apa yang dia katakan. Yang kedua, amanah. Untuk membangun integritas dulu, ya. Amanah niku napa? Dipercaya dan siap mengemban kepercayaan ini. Nah, Masya Allah, gitu. Maka Nabi SAW itu waktu mudanya beliau niku membawakan dagangan Khadijah, termasuk para pedagang-pedagang Arab yang lain. Yang kedua, setelah Nabi membangun integritas, membangun yang namanya sidik dan amanah, Nabi membangun kompetensi. Kompetensi itu adalah fatonah dan tablik. Fatonah itu cerdas, tablik itu adalah kemampuan Nabi untuk menyampaikan visi dan misi. Cobi dengan penggalih, Nabi itu menikah dengan Khadijah saja, walaupun sebagian dibantu maharnya oleh paman-pamannya, mahar Nabi dengan Khadijah saja 20 ekor unta. Loh? 20 ekor unta. Nek sak unta niku regane 30 juta. Mahar Nabi ku 600 juta. Padahal anak yatim. Benten kali kula jenengan. Mahare mung seperangkat alat sholat. Gitu? Seperangkat alat mandi. Wingi enten teng YouTube niku nggih, nikahan bapake salah nyebut. Nggih, saya terima nikahnya, nggih. Saya nikahkan anak saya dengan mahar seperangkat alat sekolah. Waduh, kawane suruh mulang. Kudune seperangkat alat apa? Alat sholat atau ganti seperangkat alat sekolah. Nah ini maharnya Nabi berapa? 600 juta. Sedangkan mahar kita cuma seperangkat alat sholat. Nikahi entek 2 miliar, mahari tapi cuma seperangkat alat sholat. Maka pantas di Indonesia itu banyak kasus gugat cerai karena mahari terlalu murah sehingga perempuan itu mengembalikannya gampang. Yang namanya gugat cerai khulu itu, monggo ibu-ibu sing ajeng dipenuhi lebih dulu biar mungkin ibu-ibu yang datang terlambat bisa dapat tempat, monggo. Maka betul kan Indonesia ini maharnya terlalu murah. Kabeh dikeke mung cuma seperangkat alat sholat. Ini menjadi evaluasi para ulama. Angka gugat cerai di Indonesia ini paling tinggi karena ternyata salah satu faktornya terlalu murah nopo maharnya. Maka jenengan gadah anak lanang monggo tolong gitu. Kalau menikah tolong dibantu maharnya. Diparingi sing napa kathah. Gen napa mboten disaing-saingke kalau dibanding-bandingke mertua niku ra penak niku wong nggih. Pokoke lara pokoke nggih, Bu. Kecuali anak perempuan, sebaik-baik anak perempuan itu yang mudah
maharnya. Nek anak laki-laki tolong dibantu loh maharnya. Ini kita lanjutkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, angkidu anfusakum minan nar, inni nadhirun lakum min adzabin syadid. Selamatkanlah jiwamu dari api neraka. Sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah pemberi peringatan bagimu min adzabin syadid, dari azab yang keras, azab yang pedih. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab, maka berkata pamannya Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, hanya untuk ini aku engkau kumpulkan. Yang paling menentang dakwah Nabi adalah pamannya Abu Lahab. Taban laka ya Muhammad, apakah hanya untuk ini aku dikumpulkan? Alihada jama'tana. Ya, fa anzalallahu fi haqqihi surat Al-Lahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa. Yang celaka itu adalah kedua tangannya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu dulu besannya Rasul. Dua orang anak Nabi itu menikah dengan dua orang anak Abu Lahab. Ummu Kulsum menikah dengan Utbah, Ruqayyah menikah dengan Utaibah. Walaupun akhirnya bercerai. Ketika Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab meminta anak-anaknya untuk menceraikan istri-istrinya, supaya Nabi ini, mereka ingin menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengembalikan putri-putri Rasul yang akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Utsman itu menikah dengan anak Nabi 2 kali. Ummu Kulsum meninggal, menikah dengan Ruqayyah. Maka Utsman gelarnya adalah Dzunuraini, orang yang memiliki 2 cahaya. Ini dua cahaya. Maka bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ternyata dari bapak dan ibu yang tidak soleh itu melahirkan anak yang durhaka, yaitu Utbah dan Utaibah. Ternyata Utbah dan Utaibah itu dipotret oleh Allah di dalam surat Al-Lahab. Keluarga yang paling tidak baik itu keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab punya istri namanya Ummu Jamil, sama suka ngolok-ngolok Nabi, ya. Anaknya juga menyakiti hati Nabi. Utaibah itu dengan teganya mendatangi Nabi, meludahi muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu Nabi itu mertuanya, ya, meludahi mantan mertua. Kemudian Nabi mengangkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma sallit alaina kalban min kilabihi. Ya Allah, kuasakanlah kepada Utaibah seekor anjing dari anjing-anjingmu. Bahasa kalbun itu bahasa Jawane segawon, gitu. Segawon. Nek kilap niku jamak anjing-anjing. Kula tanget dengan doa Nabi niki dikabulke mboten? Dikabulke mboten ibu-ibu? Bapak, Nabi mendoakan semoga Utaibah ini dikuasai seekor anjing dari anjing-anjingmu ya Allah. Ternyata doa Nabi tidak dikabulkan.
Boten dikabulkan. Tapi ternyata Utaibah ini selalu takut. Ketika Utaibah ini berdagang ke negeri Syam, dia minta teman-temannya untuk menjaga. Tidurnya di tengah, teman-temannya keliling di samping-sampingnya. Ternyata Allah tidak kirim seekor anjing, Allah kirim seekor singa. Nah, singa. Dengan Google sebut singa Kaspia. Singa Kaspia itu singa yang dulu pernah hidup di Timur Tengah, di Persia, di Irak, di Syam, di Hijaz. Saat ini singa Kaspia itu pun punah. Allah kirim seekor apa sih? Singa. Singanya mengendus-endus. Ternyata tidak ada yang diterkam, meloncati orang, maka dia menerkam, menggigit, makan Utaibah. Maka mari kita selalu husnudzon kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, bisa jadi Allah tidak kabulkan doa kita, bisa jadi Allah beri yang lebih baik daripada yang kita minta. Nah ini gitu, Bu. Jangan seudon. Nabi minta anjing, dikirim apa? Singa. Lalu apa pundi? Anjing kali singa niku, Pak. Nah niku kadang-kadang doa kita Allah tidak kabulkan. Tapi Allah beri yang lebih baik. Ya, lebih baik daripada yang kita minta. Sebagaimana istrinya Imran ketika berdoa, Allah, ya berdoa apa? Allahumma ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernadar supaya bayi yang ada dalam perutku itu nanti ketika lahir, semoga bayi ini nanti akan saya berikan untuk berkhidmat, mengelola, melayani jamaah di masjid namanya Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata apa yang diminta oleh istrinya Imran itu Allah tidak kabulkan. Ternyata ketika lahir bayinya perempuan. Padahal perempuan tidak bisa untuk apa? Berkhidmat di masjid. Karena perempuan itu kadang-kadang haidah. Ketika haid, perempuan tidak bisa tinggal di masjid. Tapi ternyata anak itu wasammaituha Maryam, lahir diberi nama Maryam. Kalau tanget Maryam itu bahasa nopo nih? Bukan Maryam dodol soto mboten niki. Maryam itu bahasa Ibrani. Bahasanya orang Yahudi. Kalau dalam bahasa Arab, Maryam itu artinya abidah, wanita ahli ibadah. Ini penting, donga itu penting. Doanya orang tua ini supaya anaknya jadi ahli ibadah. Kalau tahu apa yang diminta ibunya Maryam, minta seorang anak laki-laki, Allah beri perempuan. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah beri yang lebih baik daripada yang dia minta. Nabi Muhammad bersabda, kamalur rijal kasir wa kamalun nisa illa Maryam ibnahu Imran. Lelaki yang sempurna itu banyak, yaitu para nabi dan rasul. Sedangkan wanita yang sempurna adalah Maryam putrinya Imran. Berarti apa Bapak Ibu-ibu? Maryam itu kualitasnya setara dengan seorang nabi dan rasul. Maka mari kita selalu husnudzon kepada Allah. Kadang yang kita minta Allah tidak beri, tapi Allah
beri yang lebih baik. Kan gitu, diberi yang lebih baik. Monggo kita lanjutkan. Jam'uhu li asiratihi. Nabi mengumpulkan kaum keluarganya. Jama'a Nabiyu ahlahu wa qaribuhu lama nazzala alaihi qaulu ta'ala. Kemudian Nabi mengumpulkan keluarganya ketika turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu dan kaum kerabatmu. Faballaghum risalata rabbi. Kemudian Nabi menyampaikan risalah. Balaghu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan perlu diingat Bapak Ibu-ibu, apa pahala ketika jenengan berdakwah, kemudian dakwah jenengan diamalkan orang yang jenengan dakwai. Nabi mengatakan man dalla alal khair kafailihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Jenengan ngajari sholat seseorang, ketika dia sholat, jenengan angsal pahala sholat orang lain. Masya Allah. Padahal jenengan boten nopo-nopo, tapi angsal transfer pahala. Yeah. Wa andarahum adzaba yaumin adzim. Dan Nabi memperingatkan kepada mereka terhadap siksa yang pedih di hari yang azim, yang besar. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan. Dan Nabi berbicara kepada kaumnya dengan ucapan, dengan kalimat yang lembut. Illa ammahu Abul Lahab, kecuali pamannya Abu Lahab, alladzi kana aduwahul asad, yang menjadi musuh Nabi yang paling keras. Fa innahu raddan qabilan, dan pamannya itu menolak dakwah Nabi dengan penolakan yang buruk. Wa talaba minhumul qabda alaihi, dan pamannya itu meminta kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menangkap Nabi. Faqala lahu Abu Thalib, dan berkata Abu Thalib, wallahi demi Allah, lanamna'annahu ma baqina. Demi Allah, kata Abu Thalib, aku tidak akan pernah menyerahkan Muhammad selama aku masih hidup. Ini pembelaan dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Selanjutnya, ta'asabu Quraisyin ala Nabi sallallahu. Kalau tanglet, ta'asub itu artinya apa? Ta'asub. Ta'asub itu artinya fanatik. Kalau ta'asub ala Nabi, ta'asub Quraisyin ala Nabi, itu artinya ta'asubnya ini, fanatiknya itu bukan cinta. Kalau cinta pakai li. Itu ta'asub Quraisyin li Nabi. Itu berarti orang-orang Quraisy fanatik cinta dengan Nabi. Tapi kalau ta'asubnya pakai ala, itu artinya orang-orang Quraisy menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci. Kalau pakai ala itu artinya membenci. Tabaddala hubbuhu Quraisyin li nabiyyi bughdan, dan bergantilah rasa cinta orang Quraisy kepada Nabi ini, yang mereka gelari Al-Amin, diganti dengan kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'dan. Dulu orang-orang kafir Quraisy dekat dengan Nabi, sekarang mereka menjauh. Wa sidquhu kadiban,
yang dulu mereka membenarkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sekarang mereka mendustakan. Wa amaluhu huzuan, dan semua perbuatan Nabi oleh mereka gunakan untuk diolok-olok. Ya, Nabi diolok-olok, perbuatan Nabi dihinakan oleh orang Quraisy. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah. Sejak Nabi mendakwahkan beribadah kepada Allah. Wa aba alihatihim, sejak Nabi mengaibkan sesembahan mereka. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa Nabi memberi aib kepada sesembahan orang-orang kafir? Jawabannya, karena berhala itu tidak punya sifat ketuhanan, sehingga Nabi wa aba alihatihim, Nabi mengaibkan sesembahan mereka. Wa nasaba kullu man abada ila dhalal, dan Nabi menisbahkan kepada semua yang menyembah berhala itu kepada kesesatan. Walaqad saru ila amihi, kemudian orang Quraisy mendatangi pamannya. Wa talabu minhu an yamna'a rasul, dan orang Quraisy minta kepada pamannya untuk mencegah Muhammad, minta kepada Abu Thalib supaya Muhammad berhenti berdakwah, ansabbi alihatihim, dan minta kepada Abu Thalib supaya Muhammad menghentikan menghina berhala mereka, wa tadlili abaihim, dan mereka minta kepada pamannya Abu Thalib supaya Muhammad berhenti menyesatkan nenek-nenek moyang mereka. Faraddahum raddan jamilan, tapi Nabi menolak dengan tolakan yang baik. Wa rasul mustamirun fi nasriddin, dan Nabi tetap istiqomah terus-menerus mendakwahkan agama ini. Wa i'la'i kalimatil haq, dan Nabi tetap menegakkan kalimat kebenaran. Amargi nopo? Amargi Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dakwah Nabi itu berat. Kenapa? Berat. Tidak cuma Nabi mengorbankan harta, waktu, kadang nyawa menjadi taruhan Rasulullah ketika mendakwahkan tauhid. Wonten ibu-ibu, wonten boten Nabi yang lari dari dakwah. Boten. Nabi Yunus, namanya Yunus bin Matta. Ketika dia berdakwah, itu kaumnya itu menutup telinganya, memejamkan mata. Coba bayangno, didakwahi malah nutup telinga, memejamkan mata. Berkali-kali Nabi Yunus berdakwah, Nabi Yunus selalu diperlakukan yang tidak baik. Akhirnya Yunus ini lari dari dakwah. Kemudian naik kapal, ternyata di kapal itu kebanyakan muatan, maka namanya diundi. Kalau tiap arisan sing teng kapal didata namine, dimasukin kemudian di kotak diundi. Ternyata keluar nama Nabi Yunus untuk dilempar kemudian laut. Ternyata masyarakat yang di kapal itu tidak tega. Yunus itu yang soleh, namanya dimasukkan lagi, dikocok lagi yang kedua, keluar lagi nama Nabi Yunus. Sampai 3 kali, Pak. Oh yakin ibu-ibu dan jenengan arisan jenenge metu seneng mboten? Kecuali kepengen dibuang nek laut ya. Akhirnya mau nggak mau Yunus itu dibuang kemudian ke laut.
Ketika di laut itu Nabi Yunus kasohibil hud, dimakan oleh ikan hud, yaitu ikan paus. Yunus itu berada dalam perut ikan selama 40 tahun. 40 hari. Ya, 40 hari. Wa nada fi dzulumat, di dalam kegelapan perut ikan itu Nabi Yunus itu berdoa, bertawasul. Apa doanya? Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Segala puji bagi Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diri saya. Nabi Yunus bertawasul di iktirafi dzunub, bertawasul dengan pengakuan dosa. Apa? Dengan pengakuan dosa. Ketika Nabi Yunus itu berdoa, langit itu goncang, Pak. Kula tanglet. Sing jaget jawab niki hadiah napa niki tak ambil niki? Lho apa asal hadiah umroh mboten niki? Desember kalau wingi alhamdulillah kula pun angsal hadiah umroh. Tapi ternyata qadarullah mboten sios berangkat, abot membayar sekolah timbang sangu napa? Sangu umroh. Ya Desember kok. Nggih. Monggo ada yang tahu kenapa langit itu bergoncang? Ternyata malaikat itu apal betul suara Yunus. Maka malaikat itu mendatangi Allah, ya Allah, aku apal ini suara ini. Ini suara hambamu Yunus. Saya mohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah Yunus. Ya Allah. Kalau tahu dengan cara apa malaikat kenal suaranya Yunus alaihissalam. Niki kaidah sing jenengan kedah ngapalke. Nabi Yunus mengatakan, ta'araf ilallah fi raha ya'rifuka fi siddah. Ini perlu jenengan tulis. Ingatlah Allah dalam kondisi lapang. Allah akan mengingat kita dalam kondisi sempit. Yunus ketika lapang, ketika longgar, ketika nyaman, dia selalu ingat kepada Allah. Karena amal yang paling sulit adalah mengingat Allah di setiap kondisi, baik waktu maupun tempat. Iku asadul amal ilallah salasah. Ya, amal yang paling sulit itu ada 3. Salah satunya adalah mengingat Allah di setiap keadaan. Ketika Yunus itu mengingat Allah dalam kondisi lapang, Allah ingat Yunus dalam kondisi sempit. Allah selamatkan dia dari kegelapan perut ikan. Niki sami kalih Sarah. Ketika Sarah bersama Ibrahim hijrah dari Babilonia, dari Irak ke Mesir, ternyata di Mesir itu tinggallah Raja Fir'aun. Raja apa? Fir'aun niku raja, gelar raja dari suku Kipti. Suku Kipti niku suku pribumi bangsa Mesir. Niku namine napa? Fir'aun. Fir'aun di zaman Musa namine Ramses II, gitu. Fir'aun itu seperti di Solo Pakubuwono, Jogja Hamengkubuwono. Ternyata Fir'aun di zamannya Nabi Ibrahim itu Fir'aunnya kena penyakit. Penyakitnya apa? Kelainan seksual. Dia tertarik dengan wanita yang sudah punya suami. Seneng bojone tanggane Fir'aun ini. Dengan gadis perawan boleh tertarik. Tapi kalau dengan orang yang sudah menikah dia tertarik. Maka ketika Ibrahim ditanya oleh Fir'aun, Sarah itu siapa? Sarah itu saudara saya. Supaya dia bisa menyelamatkan istrinya. Ternyata Fir'aun tidak percaya. Ketika Fir'aun itu ingin
melampiaskan hasratnya kepada Sarah, tiba-tiba tangannya lumpuh. Ini ya, tiba-tiba tangannya lemes, lunglai kayak yang stroke lunglai. Kemudian Sarah ditanya oleh Ibrahim. Saking takutnya Fir'aun dengan Sarah, akhirnya Sarah diparingi hadiah. Hadiahnya seorang budak yang namanya Hajar. Hajar itu budak hadiah dari Fir'aun kepada Sarah. Nanti Hajar itu menjadi ibunya Nabi Ismail yang nanti menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di dalam diri Nabi itu ada darah orang Mesir, ya? Darah yang mudi Mesir. Bapak ibu-ibu ingkang kula muliakan, kemudian Sarah mengatakan, ta'araf ilallah firraha ya'rifuka fi. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, kenapa engkau bisa selamat dari Fir'aun? Maka Sarah mengatakan, ingatlah Allah dalam kondisi lapang, Allah akan mengingat kita dalam kondisi sempit. Allah akan tolong kita. Maka Bapak Ibu-ibu, mari kita mencontoh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah pernah mengalami, hampir saja saya ini sudah putus asa dalam berdakwah. Ini pernah alami. Tahun 2010 saya dikirim berdakwah di Flores, di tempatnya di Manggarai Barat, di Flores ini. Saya berangkat sebelum berangkat itu saya punya motor Supra 125 tahun 2005, Pak. Itu saya jual. Saya dulu beli 8 juta, saya jual laku 7.500.000. Oke, rugi loh Pak ini. Rugi ya. Kalau paring ke istri, tinggal apa? Tinggal jagan-jagan. Kalau tinggal tak dol montore, bojone kalau antar ke mertua di Semarang, saya berangkat dari Semarang ke Flores. Modalin jual motor ini loh Pak. Jual motor saya berangkat. Dari Semarang ke Surabaya. Di terminal Bangu Arsih niku Pulau Kapusan ini. Saya tanya taksi dari terminal ke bandara Juanda itu berapa? 200.000. Kulo nyang 150, Pak. Diparingke. Jebule bawa ternyata 10 menit. Jadi terminal kali bandara itu ternyata cuma sebentar. Wah, Kapusan ini. Jebule 50.000, 150 ini. Jadi saya berangkat dari Surabaya sampai Mataram, NTB. Di Mataram itu ternyata saya disuruh naik bis sampai Bima. Dari Mataram ke Bima, nyabrang kapal melulu 12 jam. Ternyata 12 jam. Ternyata sampai Bima itu saya ketemu dengan penanggung jawab yang minta ke Flores. Kalau tanget kalau sing penanggung jawab niku, Mas, jenengan sudah pernah ke Flores belum? Jawabannya, saya belum pernah ke Flores, Pak. Tapi jenengan kula paringi guide, kula diparingi satu penunjuk jalan. Kula berangkat dari Pelabuhan Sape Bima, naik kapal feri 10 jam, Masya Allah. Wah, dari pagi sampai sore. Terus saya tanya sama yang gate-nya itu, penunjuk jalannya, Mas, apakah sudah ada tempat untuk kita istirahat? Ada yang minta. Ternyata dia bilang, Mas, Ustadz, di Flores itu tidak ada yang minta ngaji. Yang penting jenengan kuat jalan, jenengan nanti sama saya kalau ketemu kampung nawarke ngajari baca Quran. Aduh, saking Magelang ternyata tamu nggak diharapkan. Di sana itu ternyata tidak diminta.
Jebule tuah tak dolke motor barang nih. Akhirnya saya ke sana, Pak. Lo mikir, kalau berhari-hari saya tidak ditampung di rumah penduduk, saya pulang. Ini lari dari dakwah nih, pulang. Yang penting kuat jalan gitu. Alhamdulillah di kampung Marobok itu saya diterima. Alhamdulillah. Karena bisa membayangkan ternyata di sana tidak ada yang minta, tidak yang minta. Dan dakwah di Flores itu benten kali dakwah di Jawa. Di sana itu dakwah bayar, Bu. Ngecas HP ini bayar 5.000. Rumiyin tahun 2010. Boten enten listrik. Wajeng nelpon istri kangen bojone niku nggih. Ngangkot 10 kilo ke Labuan Bajo kan dari Sape niku transitnya di Labuan Bajo. Masya Allah. Nyebrang jembatan bayar 5.000. Ini kabeh bayar ya. Sampai dakwah teng mriku bayar. Kalau masuk kampung, namanya kampung Naga niku, ajeng ngumpul ke jamaah ngaji teng masjid niku harus mendatangi ketua suku. Ngomong kali ketua suku niku satu kecap 5.000. Kampung ngomong bayar meneh. Wah iki namanya alat bicara. Iki. Jadi dakwah teng Flores niku modal, nggih. Saya yakin para dai-dai teng mriku Masya Allah penuh dengan kesabaran karena muslim cuma 30%. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, mari kita lanjutkan. Maji'u Quraisyin li Abi Thalib marratan saniyah. Kedatangan orang Quraisy kepada Abi Thalib yang kedua kali. Lama ra'at Quraisyun istimrara Nabi SAW wa fi nasri da'watihi. Ketika orang Quraisy melihat Nabi tetap terus-menerus berdakwah, terus-menerus menyebarkan dakwahnya, wa difa'i ammihi anhu, dan orang Quraisy melihat pembelaan Abu Thalib kepadanya, masa'ila ammi maratan saniyah. Kemudian mereka mendatangi Abu Thalib yang kedua kali. Wa qalu, mereka berkata, inna la nasbiru ala satmi abaina. Wahai Abu Thalib, kami sudah tidak sabar lagi dengan penghinaan Muhammad terhadap nenek moyang kami. Wa tasfihi uqulina, dan Muhammad telah mengolok-olok akal kami, telah membodoh-bodohkan akal-akal kami. Wa aiba alihatina, dan Muhammad telah mengaibkan sesembahan kami. Wa imma antamna'u ibna akhika, maka orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, saya beri dua opsi, dua penawaran. Wa imma anta'dana lana limatihi, engkau izinkan kami untuk mencegah Muhammad atau kamu yang mencegahnya. Fada'ahu amuhu, kemudian pamannya memanggil Nabi, wa talaba minhu ayam tani'a, dan meminta Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Khaufan alaihi min Quraisyin, anak Abu Thalib khawatir keamanan Nabi, khawatir intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Fa'aba Rasul, tapi Nabi enggan, tapi Nabi tidak mau. Waqala, berkata, wallahi la adruku hadal amro, demi Allah aku tidak akan meninggalkan perkara ini hatta yudhirallah, sampai Allah memenangkan agama ini, au ahlika dunah, atau aku harus binasa karena agama ini. Faqala lahu amuhu, berkata Abu Thalib, idhab, pergilah, wa qul ma ahbabta, ucapkanlah apa-apa yang engkau sukai. Fa wallahi, demi Allah, kata Abu Thalib, la uslimuka abadan, aku tidak akan memberikan engkau kepada mereka selama aku masih hidup. Itu dakwah, Masya Allah. Nabi ini orang yang istiqomah.
Mboten napa? Mboten orang sing pling-plan nggih. Mboten orang sing napa? Tidak punya pendirian. Nabi istiqomah. Nabi yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa wahyu Allah ini benar. Masya Allah. Saya bacakan bagaimana ucapan Nabi. Nabi mengatakan, wallahi ya ammi law wadda'u samsa fi yamini. Demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an ad'a hadal amr, untuk saya meninggalkan perkara ini, yaitu meninggalkan dakwah ini, ma fa'altu, tidak akan saya lakukan, hatta yadharullah, sampai Allah memenangkan agama ini, au ahlaka dunah, atau aku sendiri yang binasa karenanya. Ini contoh tiang sing gadah napa prinsip niku dengan kedah mengambil suri toladan keistiqomahan saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah jenengan dereng seberapa dibandingkan pengorbanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, yang terakhir, maji'u Quraisyin li Abi Thalib maratan salisah. Datangnya orang Quraisy kepada Abu Thalib yang ketiga kali. Lama ra'at Quraisyun, ketika orang Quraisy melihat anna Abu Thalib la yuridu, bahwa Abu Thalib tidak ingin ayyamna ibni akhihi. Ketika orang Quraisy melihat ternyata Abu Thalib membiarkan, tidak melarang keponakannya untuk berdakwah, masa ilaihi bi Umar ibni Walid, maka Abu Thalib datang bersama Umar ibni Walid, anaknya Walid bin Mughirah. Wa qala lahu, berkata mereka, ya Abu Thalib, khudha fata waladan laka, jadikan Amarah ini anakmu, ya, ambillah dia menjadi anakmu. Wa aslim ilaina ibni akhi kalinatulahu, tapi engkau serahkan Muhammad kepadaku untuk aku bunuh. Jadi Nabi Muhammad itu ajeng dibater, orang Quraisy membawa Amarah bin Walid untuk barter dengan Nabi. Faqala lahum amuhu, berkata Abu Thalib, bisa ma tatlubun, sungguh jelek apa yang engkau minta. Atau tuli abnakum li raibah, engkau berikan anakmu untuk aku rawat, wa utikum ibni li taqtuluhu, dan aku serahkan keponakanku untuk kamu bunuh. Faraja'u khaibin, maka orang-orang Quraisy ini kembali dengan kondisi tangan hamba. Wa rasul lam yazal mustamiran fi nasril Islam, dan Nabi terus menerus menyampaikan dakwah Islam. Wa ammuhu yadfa'u anhu, dan pamannya selalu menolong, selalu membantu. Masya Allah. Maka mari Bapak Ibu-ibu, mari kita bersemangat di bulan yang mulia ini, di bulan yang Rajab. Mari kita bersungguh-sungguh sebagaimana kesungguhan Nabi. Mari kita ingat semangat orang mencari ilmu sebagaimana semangatnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi itu Allah takdirkan usianya tidak muda, meninggal dalam kondisi masih muda. Imam Nawawi itu sedo usianya 45 tahun dan belum sempat menikah. Dan ternyata karya yang beliau hasil itu lebih panjang daripada umurnya. Beliau mengarang kitab Hadis Arba'in. Beliau mengarang kitab Riyadu Sholihin. Sampai para ulama mengatakan, saya yakin kaum muslimin itu ladaiya
memiliki kitab yang bernama Riyadhus Shalihin. Oh tangan ibu-ibu gak ada mboten kitab Riyadhus Shalihin? Sampai para ulama mengatakan saya yakin semua kaum muslimin itu punya kitab yang namanya Riyadhus Shalihin. Yang tidak punya itu cuma illa masya Allah. Sing mboten gadah sing masya Allah niku. Ya, masya Allah. Saking terkenalnya kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengarang kitab Al-Adkar. Beliau mengarang kitab Al-Minhaj. Syarah hadis Imam Muslim. Belum kitab-kitab fikih. Sehingga kalau umur beliau dengan ilmu beliau itu ternyata panjang apa? Ilmunya. Ternyata Imam Nawawi itu punya rahasia. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau tidak pernah tidur dalam kondisi berbaring. Tidurnya dalam kondisi duduk. Kalau tidak membaca kitab, beliau menulis, mudzakarah, mengulang-ulang, menghafal, masya Allah. Sehingga Allah karuniakan umur yang manfaat, yang barokah. Yang umur itu lebih panjang, ya, ilmunya lebih panjang daripada umurnya. Dan alhamdulillah jamaah Ar-Rahmah itu banyak yang menyontoh Imam Nawawi. Banyak loh. Kadang-kadang pengawasan aja duduk bisa tidur, Pak. Lu saking semangatnya mencari ilmu. Itu barokah ilmu nih. Saking nyaman, saking uripe niku tentrem. Saking tentreme apa? Saged sare dalam kondisi apa? Duduk. Mencontoh Imam Nawawi dalam kesungguhan mencari ilmu. Michael Jackson itu, kalau tangat Michael Jackson itu, sebelum Michael Jackson itu meninggal, Michael Jackson itu kaget ketika dia melihat salah satu dari krunya itu tidur di sofa. Tidur di mana? Di sofa. Ditanya, kenapa engkau bisa tidur di sofa? Padahal aku saja kalau tidur harus minum pil seharga $100. $100 itu regane $1.500.000 tinggal pil untuk menenangkan diri. Kok dia melihat kok wonten krunya yang tidur di sofa, di kursi. Dia ngomong, sejak masuk Islam itu aku diberi ketenangan sehingga bisa tidur di sofa. Nek jenengan saged sare ketika ngaji niku, masya Allah kenikmatan. Tiyang mboten saged tidur mawon kedah ngepil regane $100. $1.500.000 niku, Bu. Mau tinggi napa? Tinggi sare. Nggih, masya Allah. Muga-muga niki barokah. Semoga kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya Yuhannas innaka katihun ila rabbika kadhang famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian bersungguh-sungguh di dunia. Ketika kalian itu bersungguh-sungguh, nanti kalian akan bertemu Allah dalam kondisi bahagia. Maka Abu Hanifah ketika umurnya di atas 40 tahun, Abu Hanifah itu tidak pernah menggunakan wudhu sholat isya. Beliau selalu gunakan untuk wudhu sholat subuh. Nah, ini kalau kalah, Pak. Jadi wudhu sholat isya itu dipakai untuk wudhu sholat subuh. Ketika usia di atas 40, beliau selalu menggunakan wudhu sholat isya dipakai untuk wudhu sholat subuh. Berarti apa, Bapak Ibu-ibu? Berarti beliau itu tidurnya cuma dalam kondisi duduk, ya, mungkin hanya tidak nyenyak tidurnya. Berarti apa? Malamnya dia gunakan untuk amal kebaikan. Monggo nek nyontoh nek saged itu nggih angel niku, nggih angel. Wudu salat isya dipakai nggih wudu salat subuh. Niku ora kaos niku, Bu, ora kaos. Nggih. Niku ketika
memanfaatkan sisa umur. Monggo tadi mulai jam 6 lebih 10. Kita akhiri mungkin jam 6 lebih seperempat. Sebelum kami kembalikan kepada beliau membawa acara, kami buka pertanyaan kalau ada. Bebas. Materi ini bebas, bukan harus sirah nabawiyah. Ada yang tanyakan ibu-ibu? Ini menjelang puasa, mungkin mau bertanya bab puasa di monggo. Yang kami kembalikan kepada. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau dalam hadis berbunyi man kharaja fi talabul ilmin fahuwa fi sabilillah atayat. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, berarti dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltalmisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Karena majelis ilmu itu raudhon min riyadil jannah, satu dari taman-taman surga. Insya Allah ini bagian dari amal kebaikan. Dan dengan nindai pengawasan dimanapun berada, ini bagian fisabilillah, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kembalikan kepada beliau membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.